Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Seperti biasa, malam Jumatnya kamu bakal ditemenin cerita-cerita seram yang telah dipersiapkan. Dan seperti biasa, setiap 2 minggu sekali kita mengadakan tantangan taklukkan ketakutanmu. Untuk malam ini telah berada di daerah Pagerwangi, di daerah perkuburan penduduk, di mana di salah satu dekat kuburannya ada pohon yang sangat besar sekali. Pada malam hari ini, dan peserta kita buat malam hari ini bernama Jimmy. Jim, sebelumnya lo udah pernah lihat makhluk-makhluk kayak sebelumnya atau belum? Pernah. Dan lo berani ikut uji nyali kami, insya Allah. Berani. Udah siap untuk malam ini? Siap. Dan sekali lagi, tempat ini adalah area kuburan penduduk. Tentunya letak di makam-makamnya sendiri ini tidak terlalu beraturan. Lagi di dekat kuburannya ada pohon caringin yang sangat besar sekali. Dan memang pohon ini sudah berada sangat lama. Seperti biasa, segala juga ditemani sama Kang Sam. Malam ini saya cuacanya mendukung sekali ya, dingin. Ya, kalau di sini atau penguasa tempat ini katanya tidak akan menunjukkan dirinya. Cuman kalau yang lain-lain ya. Jadi kalau misalnya makhluk yang sebenarnya tidak ini itu tidak akan menunjukkan dirinya. Ya. Cuman kalau yang biasa kita tadi udah lihat di atas perempuan itu mudah, kalau jimninya kuat berarti tidak akan mendapatkan, tapi merasa. Jimmy, sekali lagi, mudah-mudahan lo siap dan harus siap. Karena apabila lo melewati dua tantangan pada malam hari ini, lo akan dapetin hadiah untuk juga merchandise. Oke? Jadi, kamu ntar akan ditinggalkan di sini untuk beberapa waktu. Kita akan bakal baik lagi untuk keadaan kamu. Dan seperti biasa, selamat menikmati cerita seram yang telah dipersiapkan. Jangan pernah dengarkan cerita ini sendiri ya. Lengser wengi sliramu tumake sirmo aja tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat insan muda. Kita bertemu lagi di malam yang sakral ini. Insan muda, apa yang akan terjadi jika kita memilih untuk sama sekali tidak mempercayai sesuatu yang gaib? Dan apa juga yang akan terjadi jika kita menganggap makhluk-makhluk yang tidak kasat mata di sekitar kita itu tidak nyata? Seorang insan muda bernama Adit malam Senin kemarin datang dan menemui langsung, dan dia bercerita bahwa dia sama sekali tidak percaya semua hal yang berbau gaib. Hingga akhirnya dia menantang makhluk gaib. Adit berkata, jika makhluk halus itu benar-benar ada, dia minta untuk segera menunjukkan wujudnya. Tidak terjadi apa-apa malam hari itu. Hari Rabu dini hari, sekitar pukul 3 pagi, produser menerima SMS dari Adit yang memberitahu bahwa ayahnya kesurupan. Ayahnya terus-menerus berteriak bahwa dirinya adalah jawara Cipaganti. Tetapi ketika nomor Adit dihubungi, tidak ada yang mengangkat hingga detik ini. Insan muda, sama sekali tidak bermaksud sengaja untuk menakuti diri kamu. Kami mengingatkan bahwa sesuatu yang gaib itu ada dan hidup berdampingan dengan kita. Insan muda, sekaranglah saatnya untuk kita mendengarkan cerita pertama. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin sendirian. Malam itu mungkin malam yang tidak bagus untukku. Tiba-tiba saja ketika aku akan menjemput penumpang ke daerah Setiabudi, mobil taksi yang aku kendarai mendadak berhenti.
berhenti di Jalan Cipaganti. Tepat di depan sebuah rumah di jalan itu, sebuah rumah Belanda yang sekilas aku lihat di depannya bertuliskan sebuah nama perempuan. Aku tidak tahu lagi bagaimana caranya mencari dana untuk tetap bisa berkuliah. Ayah dan ibuku sudah cukup aku repotkan. Walaupun mereka bilang mereka masih mampu untuk membiayaiku kuliah. Tapi sungguh, aku tidak mau lagi merepotkan. Aku rasa mereka sudah cukup banyak berkorban. Akhirnya aku mencoba untuk mengikuti salah satu tes kerja sebagai supir taksi di perusahaan taksi yang cukup besar di Indonesia. Dan ternyata aku lulus dan langsung diterima. Otomatis jadwal hidupku berubah. Setelah kuliah, mau gak mau aku harus berkeliling kota Bandung untuk mencari penumpang, menerima panggilan lewat passenger box. Senang rasanya mencari uang sendiri untuk dana kuliahku. Dan aku akan membuktikan kalau aku bisa membanggakan orang tuaku, minimal sampai lulus kuliah saja. Setelah itu, aku akan bekerja kantoran. Aku tersenyum karena lamunanku itu. Tiba-tiba Cipaganti, Mas. seorang perempuan berkulit agak coklat dan berambut panjang duduk tepat di belakangku. Perempuan itu naik dari mall Ciamplas dan sepertinya nampak buru-buru. Mau siaran ya, Mbak? Ya udah, lewat Jalan Cipaganti aja ya biar cepat. Dan perempuan itu menjawab dengan melirik ke arah jam tangannya. Iya, Mas. Siaran jam 6 sore. Agak cepetan ya, Mas ya. Aku menyusuri Jalan Cipaganti yang cukup basah karena 2 jam tadi hujan besar mengguyur daerah Bandung Utara. Dan tiba-tiba saja mataku tak berhenti melihat deretan rumah di Jalan Cipaganti. Rumah-rumah zaman Belanda yang besar atau rumah-rumah baru yang unik. Hingga ketika aku melihat sebuah rumah. Aduh Mbak, maaf, tadi saya melamun. Aku mengedipkan mata. Sekilas tadi di depan rumah itu aku lihat beberapa wanita yang sedang duduk. Tapi ini mungkin karena akunya yang kurang fokus. Lampu sen kiri kuarahkan memasuki halaman, sedikit masuk ke dalam karena kasihan perempuan itu tampak agak repot membawa barang-barangnya. Setelah ucapan terima kasih dan sejumlah uang yang kuterima sesuai argo yang tertulis, aku membalikkan mobilku dan menuju arah mutar ke jalan jurang. Dan aku agak sedikit memikirkan kejadian yang kulihat tadi. Dan penumpang Jalan Cipaganti rumah, tolong dijemput, minta 1 armada. Boleh yang mendekati dijemput di rumah Cipaganti. Wah, ternyata ada rezeki lagi. Aku langsung menyambar walkie-talkie yang berada di pangkuanku. Karena memang aku harus selalu standby. Boleh langsung saya jemput, Bu? Dan sebuah jawaban terdengar di sana. Baik, armada 1313 boleh langsung jemput. Di sana sekali lagi rumah Cipaganti. Aku menuruni Jalan Sukajadi, kemudian berbelok arah, lalu belok kiri di Jalan Cipaganti. Kepala aku tak henti-hentinya membaca nama-nama rumah di Jalan Cipaganti itu. Memang, rumah-rumah peninggalan Belanda di Jalan Cipaganti mempunyai nama-nama pemiliknya di depan rumah. Dan ada beberapa rumah yang masih bernama juga. Dan, nah, ini rumahnya. Aku memarkirkan taksiku di depan gerbang rumah tersebut. Sebuah rumah tua peninggalan zaman Belanda yang arsitekturnya tidak berubah sama sekali, dengan nama seorang perempuan bercat kuning kusam. Tapi kenapa rumahnya tampak gelap ya? Dan tiba-tiba saja gerbang rumah itu terbuka sendiri. Aku tersenyum. Canggih juga nih rumah. Biar tua, tapi gerbangnya pakai sensor pembuka. Kemudian aku memasukkan mobil dan segera menghubungi pusat untuk konfirmasi kalau taksi telah dipesan. Dan pusat menjawab kalau orangnya akan segera keluar. Cuaca dingin membuat hasrat merokokku timbul. Dan aku keluar dari taksi, kemudian menyalakan rokok dan duduk di benteng kecil teras rumah. Satu jam kurang aku menunggu. Kemana ya? Kok tidak keluar penumpangnya? Aku melihat ke dalam rumah tersebut dan tampak gelap sekali. Aku mencoba mengetok pintu samping sambil memanggil si pemilik rumah. Tapi
Tapi tetap saja tidak ada jawaban. Dan pintunya tiba-tiba terbuka. Lalu sayup-sayup aku mendengar sebuah lagu dari dalam rumah tersebut. Sebuah lagu yang cukup aku kenal. Rumahnya tampak sangat gelap dan sepertinya tidak ada pemiliknya. Entah kenapa kakiku seperti memaksaku untuk masuk. Tanpa aku sadari, aku sudah berada di dalam rumah. Gelap sekali. Tapi aku tetap berusaha memanggil-manggil. Dan astaga, aku terkaget. Kakiku menendang sebuah kursi yang terguling. Dan ketika aku hendak membenarkan kursinya, aku mendengar suara tangisan dari arah belakangku. Kemudian aku terdiam terpaku, berdiri seperti mematung. Dan seketika jantungku terasa berdegup kencang. Dan keringat dingin mengucur terasa sekali dari belakang punggungku. Aku perlahan memalingkan mukaku ke belakang. Dan ternyata ada seorang perempuan berambut panjang dan jongkok dekat meja yang di atasnya ada sebuah radio yang menyala. Tanpa berpikir apa-apa lagi, aku segera menghampirinya. Dan aku langsung bertanya. Di dalam pikiranku, aku hanya terbayang kalau perempuan ini korban penculikan atau perkosaan. Karena bajunya yang robek sana-sini serta sudah terlihat kumal. Perempuan itu menutup mukanya dengan kedua tangannya. Maaf Mbak, tadi Mbak memesan taksi nggak? Perempuan itu berhenti menangis, lalu mengangguk. Aku sedikit memeluknya dengan rasa kasihan. Tapi ketika aku mengangkat tangannya, astaga, muka perempuan itu rata. Ya Tuhan. Kemudian dia berdiri dan dia tidak berdiri tegak, tapi dia setengah melayang. Aku menahan ludah berkali-kali dan berusaha untuk berjalan mundur perlahan dan berlari masuk ke dalam taksi dan keluar dari rumah itu. Dan seketika mukaku pucat setelah aku lihat di spion tengah. Tenggorokan kering seperti kehausan dan dadaku terasa sesak. Apa sebenarnya yang kulihat tadi? Dan semuanya seperti nyata. Dan aku mulai berpikir dan mengingat kejadian sore tadi. Ketika aku mengantarkan perempuan itu kan rumah yang aku lihat tadi sore. Kenapa aku baru mengingatnya sekarang? Seketika aku menjalankan mobilku dengan kencang dan sepertinya lebih baik aku ke pusat untuk menceritakan hal ini kepada pemberi order tadi. Dan setelah di pusat,
aku menceritakan pada teman-temanku di sana yang kebetulan akan pulang untuk shift yang pertama. Mereka hanya tersenyum karena ternyata bukan cuma aku yang punya pengalaman menyeramkan itu, bahkan teman-temanku juga. Dan si pemberi order mengatakan bahwa dia tidak memberikan order untuk rumah itu pada jam itu. Dan dia pun selalu menerima telepon dari rumah tersebut dan selalu tidak mengabarkan. Karena mereka semua tahu kalau rumah tersebut itu berhantu. Jadi yang memberi order tadi, suara itu dan perempuan itu aku langsung mencuci muka di wastafel dekat pol taksi. Kejadian tadi merupakan pengalaman yang menyeramkan sekaligus pelajaran. Aku melanjutkan kerjaku karena tanggung, sebentar lagi jam 10. Aku memutar-mutar, tapi tidak ada satupun penumpang yang ingin naik taksi. Order passenger box pun sepi. Dan tiba-tiba saja kenapa tiba-tiba passenger boxku rusak ya? Aku mencoba memencet-mencet tombol dan astaga, Tuhan, lagu ini lagi. Aku menekan-nekan tombol off passenger box, tapi kenapa box ini tidak mau mati? Lalu dari arah belakangku terdengar suara. Bang, ke rumah Cipaganti ya. Saya mau pulang. Dari tadi saya ikut abang terus nih. Perlahan-lahan mataku memandangi spion tengah. Lalu dengan jelas aku melihat Tuhan, itu kan ternyata rumah di Cipaganti itu memang berkasus. Mungkin bukan cuma aku yang mengalaminya. Bahkan aku mendengar kalau polisi pun sering menjadi korban. Jadi sering ada yang menelpon dari rumah tersebut dan memberitakan kalau di rumah tersebut ada pembunuhan. Tapi ternyata hanya penunggu rumah tersebut yang ingin mengganggu. Dan ketika tim polisi mencari siapa yang menjadi pelapor, dan ternyata benar, nomor telepon yang menelepon itu adalah nomor rumah itu sendiri. Rumah tersebut adalah milik seorang pejabat di kota Bandung. Namun sudah tidak ditempati selama berpuluh-puluh tahun.
insan muda semua, cerita telah kamu dengarkan tadi dan juga menandakan papan pertama yang harus dilewati oleh Jimmy, peserta kita untuk malam ini. Namun sayangnya Jimmy tidak berhasil melewati papan pertama ini. Dan untuk lebih lengkapnya mungkin Gilang akan bertanya langsung kepada Jimmy apa yang dia rasakan selama beberapa waktu ditinggalkan oleh tim Nightmare Side Arjan FM. Apa tadi yang lu rasain? Ya, pergi 2 menit pertama angin kumpul di atas, ya kan sebelah saya pohon beringin, kumpul di situ. Saya baca doa. Ya, mungkin menurut saya agak lama ya waktunya. Cuma saya nggak kuat jika dari pohon beringin sebelah saya itu saya lihat putih ke arah pohon pisang. Ada yang nepuk saya, bung saya dari belakang. Saya benar-benar langsung refleks. Ya. Yang lo lihat ini jelas atau cuman sekilas putih aja? Jelas banget. Dia menyerupai apa? Perjalanan. Ya. Dia melintas di atas lo, di depan? Dari atas, dari pohon beringin ke pohon pisang. Pohon pisang. Ya. Itu? Ada yang nepuk saya, nepuk punggung saya. Dan saya langsung teriak aja. Kang Sam, ya. Itu yang dialami Jimmy. Betul. Dan sebelumnya yang perkirakan, ya kita ada prediksi yang di atas pohon besar caringin ini menunjukkan ternyata. Ya betul. Jadi udah dari awal udah prediksi dan emang kalau paling lama itu nanti harusnya sih 15 menit baru ya. Nah ini kurang dari 10 menit kecepatan. Di bawah 5 menit ya. Di bawah 5 menit kecepatan. Jadi ya itu lah ya apa yang dialami oleh Jimmy. Dari awal penguasa sini atau Karuhun yang kembali kita udah tahu namanya, cuman tidak boleh kita sebutkan ya lagi. Jadi gaib-gaib yang di sini emang kalau ada penguasa itu mereka minggir. Gitu. Ya, yang sekarang ya itu minggir. Nah, sekarang karena penguasa ini menutup diri, istilahnya menutup diri ya, kita kan terbuka juga jalurnya gitu kan. Buat yang lain. Jadi silakan aja dibebasin. Ya. Karena emang ada suatu permintaan dari kita juga sebenarnya sih. Ya. Ada permintaan. Jadi betul kalau tadi dibilang ada perempuan sih, sebenarnya perempuan berbaju putih betul. Karena itu temannya yang di atas pohon itu. Ya, yang tadi kita bikin awal-awal tadi. Iya, betul. Jadi dia nampakin, cuma kalau sebenarnya yang nepuk itu bukan perempuan sebenarnya. Bukan. Kalau yang nepuk itu adalah, saya tidak bisa ngomongin gitu. Yang nepuk itu supaya Anda sadar gitu. Sadar aja. Iya. Ngasih udah tanda gitu. Tanda aja, udah. Gitu aja sebenarnya. Jadi aman sebenarnya, aman, nggak ada apa-apa. Cuma betul kalau secara gaib apa yang Jim lihat sama dengan kayak Oni, mata batinnya udah bisa melihat tuh. Dia bisa melihat dengan mata juga persis sama apa yang kita alami. Kita bukan 1 orang, 2 orang, betul-betul kita semua lihat. Dan kenyataan fakta membuktikan ini dari luar tantangan terbukti dia melihat kuntilanak kalau istilah orang itu kan benar menunjukkan gitu ya. Betul. Oke. Dan Jimmy, kita nyatakan kalau lo belum berhasil melewati ketakutanmu ini. Tapi sebelumnya terima kasih karena memang uji nyali ini memang butuh keberanian yang sangat besar. Walaupun kurang dari 5 menit itu pun sudah cukup menunjukkan kalau lo emang berani. Terima kasih buat Jimmy. Dan yang muda, untuk minggu-minggu berikutnya kami selalu menunggu di antara kamu yang ingin melakukan tantangan taklukan ketakutanmu yang akan datang. Sekaligus berdiri
dari lokasi ini. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya tidak bisa menyebutkan lebih lengkapnya. Dan mudah dimanapun kalian berada, kita masih punya satu cerita lagi. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih bercampur haru. Sebentar lagi aku akan benar-benar berpisah dengan sahabat-sahabatku. Mereka yang selama 3 tahun ini tidak terpisahkan denganku, melakukan semuanya bersama, melewati masa-masa remaja yang nakal dengan penuh tawa, berbagi cerita satu sama lain, entah cerita sedih, sakit, atau bahagia. Namaku Kian. Aku sekolah di sebuah sekolah swasta di Bandung. Masa SMA-ku telah selesai. Mungkin ini minggu-minggu terakhirku di Bandung. Aku akan meneruskan kuliahku di Jogja. Aku dapat beasiswa di sana. Dan minggu depan, pada saat wisuda sekolah, bisa jadi pertemuan terakhirku dengan sahabat-sahabatku. Aku sangat menantikan wisuda sekolah. Karena hanya di wisuda itulah aku bisa memeluk erat semua temanku untuk mengucapkan selamat tinggal. Wisuda itu sangat penting untukku. Itulah mengapa aku mempersiapkan dengan matang semua hal. Mulai dari kenang-kenangan untuk temanku, baju, make up, dan tentu saja rambut. Sebulan yang lalu, aku memotong rambut pendekku karena gerah. Dan sekarang, aku agak menyesal. Karena jika saja rambutku masih panjang, pasti aku bisa disanggul ke wisuda nanti. Waktu wisuda semakin dekat. Semuanya telah dipersiapkan dengan baik, kecuali satu, rambut. Setelah banyak cara dilakukan untuk mengakali rambutku, akhirnya aku memutuskan untuk melakukan hair extension atau menyambung rambut. Ibu bilang tidak apa-apa melakukan hair extension, asal segera setelah wisuda selesai, aku melepasnya lagi. Maka hari itu juga, 2 hari sebelum wisuda, aku pergi ke salon di daerah Cijerah, tidak jauh dari rumahku. Aku baru pertama kali ke salon itu.
Aku datang ke sana karena teman-temanku bilang salon itu bagus untuk yang mau hair extension. Mbak Cici. Begitu orang-orang memanggil pemilik salon itu, yang juga mengurus rambutku sekarang. Mbak Cici sangat profesional. Setelah aku berkata aku ingin melakukan hair extension, dia bertanya aku ingin rambut seperti apa. Dan Mbak Cici benar-benar memberikanku rambut yang aku mau. Panjang sepunggung, hitam, agak bergelombang dan sangat halus. Aku sangat puas. Benar kata teman-temanku. Tidak menyesal aku mengeluarkan uang cukup banyak untuk rambut panjang sebagus ini. Sekarang lengkap sudah semua persiapan wisuda. Aku pasti bisa disanggul dengan bagus. Aku mengucapkan terima kasih kepada Mbak Cici dan pamit pulang. Sebelum pulang, Mbak Cici memanggilku dan berkata bahwa aku tidak boleh keramas dulu. Aku heran dan aku pun bertanya mengapa. Mbak Cici tidak memberikan alasannya. Dia hanya menambahkan bahwa aku baru boleh keramas besok malam. Aku mengangguk saja, walaupun sebenarnya aku masih bingung. Tidak lama, aku sampai di rumah. Ibu senang melihat rambut baruku. Ibu ingin mengingatkan aku untuk segera melepas rambut sambungan itu segera setelah wisuda. Tidak baik berlama-lama dengan rambut palsu, katanya. Kemudian ibu menyuruhku untuk segera mandi. Sore itu aku merasa sangat gerah. Maka tidak pikir panjang lagi, aku segera mandi. Saat guyuran pertama, aku baru ingat pesan Mbak Cici tadi untuk tidak dulu keramas. Ya, gimana ya? Rambutku sudah nanggung basah. Akhirnya, kuputuskan untuk meneruskan keramasku. Semoga saja rambut baruku tidak rusak. Ternyata Mbak Cici hanya khawatir berlebihan. Buktinya, rambutku baik-baik saja. Padahal ini sudah jam 9. Yang berarti sudah 4 jam berlalu dari mandi sore tadi. Syukurlah. Aku lelah sekali. Rasanya ingin cepat tidur. Tapi rambutku masih agak basah. Menyebalkan. "15 menit berlalu dan ternyata aku semakin mengantuk. Akhirnya aku memilih untuk tidur saja. Karena rambutku masih agak basah, maka aku mengambil posisi tidur terlentang.
dengan rambutku yang diurai ke atas. Nanti juga kering sendiri. Aku lalu mematikan lampu di meja samping tempat tidur dan segera tidur lelap. Aduh. Aku terbangun karena sepertinya rambutku tersangkut sesuatu. Sakit jadinya. Aku mencoba melihat ke atas untuk memeriksa tersangkut apa rambutku ini. Tapi susah. Lagi pula cahayanya gelap. Maka tangan kananku pun mencoba menggapai-gapai ke atas kepalaku, menelusuri rambut panjangku. Aduh, rambutku tertarik lagi. Jadi penasaran, sebenarnya tersangkut apa sih? Ketika tanganku masih menelusuri rambutku, ya Tuhan, apa ini? Aku menggenggam sesuatu di ujung rambutku. Bentuknya seperti tangan anak kecil. Tangan itu sedang memegang rambutku dengan erat dan menarik-nariknya. Kontan saja aku langsung duduk, menyalakan lampu meja dan melihat ke bagian atas tempat tidur. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Jantungku berdetak kencang. Aku yakin betul bahwa aku tadi menggenggam tangan seorang anak. Aku menarik selimutku hingga ke leher. Aku masih gemetaran. Aku kembali melihat ke sekeliling. Kamarku masih normal. Tidak ada yang berubah. Akhirnya, aku kembali melanjutkan tidur. Kali ini, aku tidur menyamping, melihat ke sebelah kanan. Ketika aku mau menutup wajahku dengan selimut, tiba-tiba saja, tepat di depan mataku, melintas satu sosok. Anak kecil memakai baju putih. Sosok itu melayang dengan cepat. Aku terpaku sejenak karena kaget. Ingin rasanya aku berteriak dan berlari ke kamar ibu. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya terdiam gemetaran. Tak lama, aku mulai bisa menarik selimutku pelan-pelan, menutupi mukaku. Tidak sadar, aku mulai menangis. Apa itu tadi? Kenapa ada hal seperti itu melayang di depan mata kepalaku sendiri? Aku terus menarik selimut perlahan untuk menutupi wajahku. Belum sempat aku menutup wajahku dengan selimut, aku merasakan sesuatu menahan. menahan selimutnya.
sangat keras. Aku tidak bisa menariknya. Dan sepertinya ada sesuatu menimpa kakiku. Masih sambil menangis dan gemetaran, aku perlahan melihat ke bagian bawah tempat tidurku. Melihat ke arah kakiku. Astaga! Tepat di atas kakiku berdiri satu sosok anak kecil tadi, memakai baju putih. Tubuhnya gemetaran hebat, seperti sedang kesetrum. Bola matanya melihat ke atas. Matanya hampir putih semua. Mulutnya terbuka lebar. Rambutnya nyaris botak dan penuh luka. Ya Tuhan, aku tidak bisa bergerak. Dadaku sesak sekali. Aku benar-benar beku memandangi sosok menyeramkan itu. Tak lama kemudian, aku mendengar suara. Suara itu seolah datang dari sosok menyeramkan itu, tapi mulutnya tidak bergerak, tetap menganga lebar sekali. Suara itu berkata, "Itu rambut aku. Itu rambut aku." Kembalikan rambut aku. Besoknya, aku segera kembali ke salon Mbak Cici dan meminta dia melepas hair extensionku saat itu juga. Seolah tahu apa yang kualami, Mbak Cici tidak berkata apa-apa. Dia hanya menyuruhku duduk dan mulai melepas rambut sambunganku. Kira-kira 10 menit kemudian, Mbak Cici berkata, "Saya udah bilang, jangan dulu keramas. Rambut itu belum selesai dipuasain. Yang punyanya marah." Seketika, aku merinding dan gemetar. Mbak Cici bukan pemilik salon biasa, tapi juga iblis. Bagaimana insan muda? Siap untuk mimpi buruk malam hari ini? Terima kasih untuk kamu yang setia
Sekarang saatnya kami pamit undur diri. Selamat malam dan selamat bermimpi buruk.